Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Meta selaku dosen pengampu staf bimbing untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait produk yang kami buat yakni emergency. With emergency always ready. Next. Oke, tentu saja kelompok 5 nggak sendiri. Ada saya sendiri, Dwirani Putri Anilina, dengan rekan saya, Afia Aulia, Angin Naurobita Barat, Julita Permatasari, Kautsar Nova Haikal, Muhammad Anur, Siti Tasria, dan Jalfa Kusadalina. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Rani. Di sini ada emergency, aplikasi penanggulangan darurat untuk perempuan. Emergency merupakan aplikasi mobile inovatif yang bertujuan memberikan bantuan darurat khususnya untuk perempuan yang mengalami atau pernah mengalami kekerasan seksual. Dengan memanfaatkan teknologi, aplikasi ini menawarkan sejumlah fitur utama guna memberikan perlindungan maksimal bagi penggunanya. Next slide. Di sini ada beberapa fitur dari emergency. Yang pertama itu ada emergency button. Fitur utama dalam emergency adalah tombol darurat yang dapat diakses langsung dari layar utama aplikasi. Tombol ini dirancang untuk memberikan respon cepat dalam situasi darurat. Ketika tombol ditekan, aplikasi akan secara otomatis mengirimkan notifikasi ke lembaga yang berwenang, seperti kepolisian, Komnas Perempuan, atau lembaga perlindungan perempuan setempat. Selain itu, tombol ini juga menyertakan fungsi pelacakan lokasi real-time, memastikan informasi pengguna dapat dipantau dengan akurat. Yang kedua itu ada Save Routes. Fitur Save Routes ini memberikan rekomendasi route aman untuk perempuan yang dapat diakses langsung melalui aplikasi. Dengan memanfaatkan teknologi pemetaan, penggunaan dapat menemukan jalur yang telah diverifikasi sebagai aman. Hal ini tidak hanya membantu perempuan yang menghindari daerah beresiko, tetapi juga menyediakan panduan arah melalui integrasi fitur Maps. Yang ketiga itu ada emergency contact. Fitur emergency contact ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menghubungi kerabat terdekat atau teman dalam situasi darurat. Dengan satu sentuhan, aplikasi akan mengirimkan pesan atau panggilan darurat kepada kontak yang telah ditentukan sebelumnya, memastikan bahwa bantuan dapat tiba dengan cepat. Yang keempat itu ada professional help. Fitur ini dirancang untuk menyediakan akses cepat dan terpercaya kepada bantuan profesional, khususnya dalam konteks kekerasan seksual atau keadaan darurat lainnya. Yang terakhir ada safety community. Fitur ini dirancang untuk membangun solidaritas dan kolaborasi antara pengguna aplikasi, memberikan platform di mana mereka dapat saling memberikan dukungan, berbagi informasi, dan bertindak sebagai sumber daya untuk keamanan perempuan. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi dari sebuah aplikasi emergency. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu segmentasi. Nah, jadi segmentasi ini adalah suatu strategi penting dalam pemasaran yang melibatkan pemecahan pasar itu menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan homogen. Nah, proses ini tuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik termasuk demografi, geografi, psikografis, perilaku, atau faktor lain yang mungkin lebih relevan. Nah, tujuan utama dari segmentasi pasar ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan-perbedaan dalam karakteristik, preferensi, dan perilaku konsumen. Nah, jadi berdasarkan pengertian tersebut, emergency ini ditujukan untuk wanita yang mengutamakan keamanan pribadi dan membutuhkan solusi cepat dan efektif dalam situasi darurat, khususnya terkait dengan kekerasan seksual. Nah, segmentasi pasar ini mencakup perempuan dari berbagai latar belakang, usia, dan lokasi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan diri mereka. Nah, emergency ini secara efektif mengarahkan dirinya kepada segmen pasar perempuan yang memiliki kebutuhan khusus terkait keamanan dan perlindungan yang mungkin bisa menjadikannya solusi yang lebih relevan dan lebih mendalam bagi pengguna yang memprioritaskan keselamatan dan kecepatan tanggap dalam keadaan darurat. Lalu di sini terdapat beberapa jenis dalam segmentasi yang dijelaskan untuk segmentasi berdasarkan demografis.
Nah, jadi segmentasi demografis ini adalah strategi pemasaran yang melibatkan pembagian pasar menjadi kategori-kategori kecil berdasarkan faktor-faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, ras, pekerjaan, kewarganegaraan, dan lain-lain. Nah, adapun analisis dari aplikasi emergency ini itu dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai segmentasi demografisnya itu termasuk usia, gender, pendapatan, dan status. Nah, berikut ini terdapat beberapa poin yang dapat dijelaskan mengenai segmentasi demografis dari aplikasi emergency. Yang pertama itu ada usia. Nah, aplikasi ini dari segi usia ini dapat sangat bermanfaat bagi perempuan dari berbagai kelompok usia, terutama yang lebih muda yang mungkin lebih aktif menggunakan teknologi mobile, seperti contohnya umurnya dari umur 15 sampai ke 65 tahun. Nah, lalu dari segi gender, eh, emergency ini memiliki fokus khusus pada perlindungan perempuan. Oleh karena itu, analisis ini dapat melibatkan penggunaan perempuan dari berbagai latar belakang dan usia. Lalu dari segi pendapatannya, eh, pengguna pengguna aplikasi ini yang mungkin memiliki pendapatan yang rendah itu dapat mengakses karena mereka itu mungkin kesulitan mengakses ke aplikasi yang serupa tetapi yang lebih mahal, sehingga aplikasi ini tuh cocok bagi mereka karena harganya itu mungkin lebih terjangkau. Nah, lalu ada dari segi status, dari segi status ini ada pengguna lajang dan pengguna menikah atau married dan unmarried. Dari segi pengguna lajang itu ada fitur emergency contact yang dapat menjadi krusial bagi pengguna lajang yang mungkin tidak memiliki dukungan keluarga langsung di sekitar mereka. Nah, analisis ini dapat menyoroti kebutuhan dan preferensi khusus bagi mereka. Lalu untuk yang kedua ada pengguna yang menikah atau dalam hubungan. Jadi analisis ini dapat mempertimbangkan bagaimana aplikasi itu dapat diintegrasikan dengan dukungan dari pasangan atau keluarga untuk menciptakan solusi keamanan yang holistik. Nah, untuk selanjutnya ini terdapat segmentasi berdasarkan geografis. Jadi berdasarkan pengertiannya, segmentasi geografis ini adalah strategi pemasaran yang membagi pasar atau audiens itu menjadi kelompok-kelompok berdasarkan lokasi geografis mereka. Nah, jadi emergency ini merupakan aplikasi darurat yang dikhususkan untuk perempuan yang mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Jadi secara segmentasi geografis ini, aplikasi ini itu bisa mencakup negara atau wilayah area tertentu yang rawan akan pelecehan atau kekerasan seksual. Contohnya, misalnya seperti di daerah Bima yang angka pelecehan seksualnya sangatlah kecil dibandingkan daerah Jakarta, sehingga aplikasi emergency ini sebaiknya dipasarkan di wilayah Jakarta. Lalu dari segi poin yang bisa dibahas dalam segmentasi geografis ini, ada dua, yaitu environment dan crime rates. Nah, kalau dari segi environment, ini ada urban, rural, dan residensial. Sedangkan dari segi crime rates, ini ada high, medium, atau low. Lalu untuk selanjutnya ada segmentasi secara psikografi atau segmentasi psikografis. Nah, jadi berdasarkan pengertiannya, segmentasi psikografis adalah segmentasi yang dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok berdasarkan aspek kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, dan lain sebagainya. Nah, jadi emergency ini merupakan aplikasi yang ditujukan bagi pengguna yang memiliki kekhawatiran ya, tentang kasus kekerasan seksual yang mungkin bisa terjadi. Nah, jadi emergency juga ditujukan bagi pengguna yang memprioritaskan keamanan pribadi, aktif di lingkungan sosial maupun komunitas. Lalu terdapat beberapa poin yang mungkin bisa dibahas dalam segmentasi psikografis. Itu yang pertama ada level of awareness. Di sini level of awareness-nya itu ada high, medium, low, dan not aware. Lalu untuk selanjutnya ada level of concern, yaitu di sini terdapat high, medium, low, dan not concern. Lalu untuk selanjutnya ada level of initiate-nya, yaitu ada high, medium, dan low. Nah, untuk yang terakhir ada segmentasi perilaku atau behavioral segmentation. Nah, jadi secara pengertiannya, segmentasi perilaku ini adalah jenis segmentasi pasar yang melibatkan pengelompokan pelanggan berdasarkan perilaku mereka, seperti sikap, preferensi, dan minat mereka. Nah, jadi emergency berdasarkan segmentasi perilaku ini itu tuh bertujuan untuk mempermudah para pengguna dalam menggunakan aplikasi emergency serta berinteraksi dalam penggunaannya dan mungkin bisa mengedepankan kepedulian yang tinggi terhadap pribadi mereka yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual di berbagai kota. Nah, secara behavioral segmentation ini terdapat beberapa poin yang bisa dibahas, yaitu yang pertama ada public facilities use-nya, yang kedua ada emergency response-nya, yang ketiga ada community interaction-nya. Boleh di next.
Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya ada targeting emergency, di mana penargetan yang cermat dan terperinci untuk memenuhi kebutuhan serta karakteristik audiensnya. Yang pertama ini analisis demografis yang menjadi dasar utama dalam memahami siapa yang diinginkan oleh aplikasi ini. Dalam demografis, rentang usia 18 hingga 50 tahun ini dipilih untuk mencakup kelompok yang aktif serta memerlukan akses cepat ke layanan keamanan darurat. Pemilihan khusus untuk wanita mencerminkan adanya kesadaran akan tantangan keamanan yang mungkin unik bagi mereka. Sementara itu, fokus pada pendapatan rendah hingga menengah aksesibilitas layanan keamanan bagi kelompok yang memerlukan tanpa memandang lapisan ekonomi, status lajang, serta bercerai dipilih karena kemungkinan tingkat kemandiriannya yang lebih tinggi dalam situasi darurat. Yang kedua, analisis dalam konteks geografis, di mana penekanan pada lingkungan perkotaan serta penyesuaian terhadap tingkat kejahatan yang cukup tinggi memerlukan kompleksitas keamanan di lingkungan perkotaan. Keamanan darurat di lingkungan ini memerlukan solusi yang sesuai. Yang selanjutnya itu ada psikografis yang memainkan peran cukup penting, di mana tingkat kesadaran yang cukup tinggi menunjukkan bahwa aplikasi emergency ini ditunjukkan untuk mereka yang memahami bagaimana pentingnya keamanan pribadi, pemahaman dan rasa peduli terhadap keamanan individu yang membantu meningkatkan penggunaan aplikasi. Tingkat inisiatif yang tinggi memberikan pandangan yang lebih lanjut tentang audiens yang cenderung mengambil tindakan proaktif untuk melindungi diri mereka sendiri. Yang terakhir ini ada pada perilaku, di mana penargetan melibatkan kebiasaan pengguna dalam menggunakan fasilitas umum yang responnya terhadap situasi darurat serta tingkat interaksi dalam komunitas dengan berbagai tingkat intensitas, di mana aplikasi emergency ini dapat menyediakan solusi yang sesuai dengan kebiasaan serta kebutuhan mereka. Secara keseluruhan, analisis target ini memungkinkan aplikasi emergency untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif serta membangun fitur yang tepat yang sesuai dengan profil audiens yang dituju, di mana dengan memahami siapapun yang mencoba mencapai kemampuannya, aplikasi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan bagi penggunanya. Oke, berikutnya kita masuk dalam user persona. Di sini ada Pevita Pierce dengan usia 27 tahun, bekerja di perusahaan startup, lifestyle atau gaya hidupnya aktif menggunakan transportasi umum setiap hari, value-nya aktif menyuarakan isu sosial yang berkaitan dengan hak perempuan. Lalu komunitasnya itu aktif di WE, WAW Indonesia, dan Women Beyond Indonesia, dan Girl Up Indonesia. Goals-nya itu sebagai aktivis sosial, Pevita mengharapkan adanya kesadaran masyarakat tentang isu-isu kekerasan seksual dan perlindungan perempuan. Lalu background-nya itu, Pevita merupakan seorang pekerja yang membutuhkan solusi keamanan yang dapat diandalkan. Saat sedang berpergian sendiri, Pevita tertarik dengan emergency memberikan solusi keamanan khusus perempuan. Lalu challenge-nya ini merasa adanya kesulitan dalam memberikan solusi keamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan. Lalu ada application usage-nya ini, Pevita aktif menggunakan fitur Safe Routes untuk menemukan rute aman ketika berpergian ke tempat kerjanya. Pevita terlibat dalam safety community dan aktif memberikan dukungan kepada sesama perempuan. Oke, di sini selanjutnya ini ada positioning. Sebelumnya, positioning ini merupakan suatu tindakan perusahaan dalam merancang sebuah produk dan juga suatu strategi pemasaran yang dapat menciptakan sebuah kesan tertentu yang dapat diingat di setiap pikiran para konsumennya. Nah, tujuan dari positioning ini sendiri adalah untuk menempatkan sebuah produk agar mendapatkan posisi yang lebih unggul dalam benak konsumennya.
Lalu pada aplikasi emergency ini kita akan berfokus pada yang pertama memberikan keamanan dan perlindungan utama khususnya bagi para perempuan. Maksudnya ini menekankan bahwa aplikasi emergency ini dirancang secara khusus untuk memberikan perlindungan darurat bagi para seseorang khususnya perempuan yang sedang menghadapi atau pernah mengalami kekerasan seksual. Lalu yang kedua ini adanya memberikan teknologi untuk dapat tanggap secara darurat, cepat, dan efektif. Dalam menangani seseorang pun yang sedang mengalami kekerasan seksual ini, eee eee, pa aplikasi ini akan langsung menghubungkan notifikasi kepada lembaga yang berwenang serta fitur pelacakan lokasi secara real time. Lalu yang ketiga ini, aplikasi emergency ini membangun solidaritas antara pengguna untuk memberikan dukungan segera dan efektif. Emergency ini akan membangun soliditas antara pengguna untuk memberikan dukungan sesegera mungkin dan seefektif mungkin. Lalu yang terakhir, adanya memperkuat keamanan secara individu atau personal. Maksudnya ini dengan mempertimbangkan teknologi dengan fitur-fitur yang telah disediakan pada aplikasi emergency ini, aplikasi ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman dan pengendalian yang lebih besar terhadap keamanan diri seseorang. Lalu, aplikasi emergency ini juga menegaskan secara tepat sebagai alat yang sangat penting dan diperlukan dalam memberikan perlindungan dan respon darurat terhadap yang sedang mengalami ataupun pernah mengalami kekerasan seksual. Boleh next? Oke, selanjutnya ada strategi positioning. Jadi yang pertama strategi positioning dari emergency itu sendiri ada environment awareness positioning, di mana emergency ini mengidentifikasi bahwa masih minimnya kesadaran atau awareness dari environment atau lingkungan khususnya masyarakat mengenai penanganan kekerasan seksual. Maka dari itu emergency memberikan akses dan ruang bagi lingkungan untuk mengakses informasi dan mendorong peningkatan kesadaran akan kekerasan seksual itu sendiri. Nah, melalui fitur yang ditawarkan oleh emergency dapat menjadi aplikasi yang diandalkan untuk menjadi ruang temu bagi komunitas yang bergerak dalam aspek penanganan kekerasan seksual untuk saling terhubung. Selain itu juga, strategi positioning dari emergency itu sendiri ada customer safety oriented positioning. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal bahwa emergency itu menyoroti ancaman yang terjadi terutama pada perempuan yang telah mengalami atau menjadi korban kekerasan seksual. Dan emergency melalui fitur-fitur yang ditawarkan, emergency bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal dengan menekankan pada akses yang mudah dan cepat bagi penggunanya untuk mendapatkan perlindungan darurat, khususnya bagi mereka yang memiliki masalah mengenai kekerasan seksual. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada perceptual map yang dibuat dari kami terkait emergency. Nah, di sini kita mengkategorikannya dan mengidentifikasinya mengenai aspek high accessibility atau kemudahan akses yang ditawarkan dan juga up-to-date data serta informasi yang diberikan kepada pengguna. Nah, setelah hasil riset yang kami lakukan, emergency ini menekankan kepada high accessibility atau akses yang mudah bagi penggunanya, dan juga kami menekankan pada up-to-date terhadap informasi yang diberikan dan juga inovasi yang diberikan bagi penggunanya. Dan melalui identifikasi dan juga research yang sudah kami lakukan, ada beberapa platform dan juga aplikasi serupa yang mungkin memiliki accessibility yang tinggi, namun cukup rendah dalam update informasi dan juga inovasi yang diberikan. Selain itu juga ada juga platform seperti Sapa 129 dan Sahabat Perempuan yang memiliki akses yang sulit dijangkau oleh penggunanya dan juga memiliki update akan informasi serta inovasi yang rendah. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya itu ada consumer decision making process emergency. Yang pertama itu yang akan kita bahas yaitu problem recognition, yaitu yang pertama kurangnya solusi keamanan yang dapat diandalkan dari emergency ini. Yang kedua itu potensi resiko kekerasan seksual. Selanjutnya ada information search,
di information search itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada platform online, yang kedua ulasan, dan yang ketiga ada media sosial. Oke, boleh di next slide. Oke, selanjutnya yaitu ada evaluation of alternative atau alternatif yang dipertimbangkan dalam emergency ini, yaitu yang pertama emergency dirancang khusus untuk keselamatan pribadi. Lalu yang kedua aplikasi darurat lainnya dengan fungsi serupa. Yang ketiga perangkat keamanan pribadi atau alarm. Oke, untuk kriteria evaluasinya, yang pertama itu ada efektivitas fitur tombol darurat dari emergency itu sendiri. Terus yang kedua, antar buka yang ramah pengguna untuk akses cepat selama keadaan darurat. Yang ketiga, ada integrasi dengan komunitas yang mendukung untuk bantuan real time terhadap korban yang sedang mengalami atau yang sudah menjadi korban dari kekerasan seksual. Untuk yang terakhir yaitu ada ulasan dan testimoni dari pengguna umum yang menyoroti kemudahan penggunaan dan keandalan dari emergency ini. Oke, di next slide. Oke, lalu selanjutnya itu ada purchase decision, yaitu yang pertama ada ulasan positif dari penggunanya, yang kedua efektivitas tombol darurat emergency itu, yang ketiga ada kehadiran komunitas yang mendukung emergency. Oke, selanjutnya itu ada post purchase decision. Yang pertama kita menguji tombol darurat selama situasi non darurat untuk memastikan keakraban dari tombol darurat tersebut. Yang kedua, mencari dan memberikan dukungan kepada pengguna lain di komunitas yang peduli terhadap kekerasan seksual juga. Lalu yang terakhir ada merekomendasikan emergency kepada teman dan keluarga yang sedang mencari solusi keselamatan pribadi yang dapat diandalkan mengenai kekerasan seksual maupun pelecehan seksual. Oke, next slide. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk mockup dari aplikasi emergency. Jadi ketika aplikasinya dibuka akan muncul halaman awal yang bertuliskan welcome to emergency. Kemudian penggunanya akan diarahkan ke tombol register yang akan mengarahkan pengguna untuk membuat akun atau login ke akun yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Selanjutnya di main page dari aplikasi emergency ini ada tombol SOS atau emergency button yang bisa digunakan ketika penggunanya sedang dalam bahaya. Kemudian tombol ini akan langsung terhubung ke lembaga yang berwenang untuk segera diberi pertolongan. Kemudian di samping tombol SOS ini ada fitur voice note dan fitur panic broadcast, di mana fitur voice note ini akan membantu penggunanya jika ingin merekam kejadian yang bisa dijadikan bukti. Kemudian fitur panic broadcast ini akan membantu mengirimkan notifikasi ke sesama pengguna emergency yang ada di sekitarnya untuk memberikan bantuan sementara dan menjadi saksi. Kemudian fitur lainnya ada Safe Routes, Emergency Contact, Professional Help, dan Safety Committee yang fungsinya sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di bawahnya ini ada taskbar yang isinya ada homepage, call, notification, dan profile. Kemudian di fitur Safe Routes ini ada keterangan yang menunjukkan rute mana yang aman untuk dilewati dan rute yang tidak aman untuk dilewati. Hal ini dicatat berdasarkan kejadian atau eksiden yang mungkin pernah terjadi di rute tersebut. Kemudian di halaman kontak ini akan terbagi menjadi 2, yaitu ada emergency contact yang bisa dicatat untuk nomor panggilan darurat, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga fitur friends, di mana pengguna ini bisa menambahkan nomor telepon dari kerabat-kerabatnya yang bisa dihubungi ketika sedang terjadi emergency. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, demikian hasil pemaparan dari
produk kami yakni emergency. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.